Saya mulai ya. Ini kalian, saya rasa udah cukup yang hadir, udah lumayan banyak. Saya mau bahas pertemuan ke-7. Ini pertemuan ke-7 ini kita bahas materi yang untuk nanti di UTS-kan ya. Saya bikin soal UTS-nya itu pilihan ganda, dan saya rasa untuk soalnya saya rasa tidak terlalu sulit. Oke. Ya, kita mulai ya. Tunggu. Oke, let's begin with the introduction first, because our first meeting, the material was introduction. Materinya itu pengenalan dulu. Intinya pengenalan itu kayak gimana sih? Jadi pengenalan itu sesuai namanya itu untuk saling kenal ketika kalian masih belum kenal dengan orang lain yang misalnya ketemu dalam situasi formal. Ini salah satu kata-katanya bisa kalian lihat di sini ya. Kalian bisa lihat nanti di modulnya. Oke. Jadi kalau kata hello itu paling sering ya, paling umum. Kemudian ada diikuti dengan what's your name. Ini langsung nanya namanya. Kemudian kalau kita sudah nanyain what's your name, kalian bisa bilang bisa dengan my name is bla 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 bla, atau langsung I am bla 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 ya. For example, my name is Carl atau I'm Suzy ya. Kemudian setelah itu kalian bisa bilang what's yours, atau pertanyaan balikannya itu. Ya. Nah, kalau kalian sudah kenal, itu kalian bisa bilang ini, nice to meet you. Ya. Atau bisa juga pleasure to meet you. Ya. Kemudian balasan dari nice to meet you atau pleasure to meet you itu adalah nice to meet you too, atau you too, atau likewise. Ya. Nah, kalau kalian misalnya sudah dalam ini ya, dalam situasi formal dan ingin memperkenalkan diri kalian sendiri, kalian bisa mulai dengan kata ini. Sebentar. Nah, ini kalian bisa bilang let me introduce myself ya. Ini kalimat yang sangat formal untuk memulai pengenalan diri. Oke. Nah, let me introduce myself. My name is Rebecca, for example. Kemudian ini kalau kalian lagi di situasi formal, kalian ketemu orang yang kalian kenal dan kalian sedang bersama dengan teman kalian misalnya. Nanti kalian bisa bilang mau memperkenalkan gitu ya, misalnya mau memperkenalkan antara teman kalian yang belum kenal gitu, yang belum saling kenal. Nah, misalnya gini, I'd like to introduce misalnya Sarah, ya. Let me introduce Sarah, atau this is Sarah, ya. Itu bisa kayak gitu. Kemudian bisa juga I'd like you to meet Sarah, for example, ya. Jadi kalau misalnya teman kalian itu belum saling kenal, kalian bisa pakai cara ini. Oke, ini sebentar. Untuk absensi tidak perlu di-chat, nanti saya kirimkan Google Form-nya. Ya, kalian bisa isi di Google Form. Oke. Nah, kemudian ini, have we met before ini digunakan kalau misalnya kalian habis perkenalan, terus kok kayaknya kenal, atau bilang kayak pernah bicara, atau pernah ketemu gitu, tapi lupa gitu. Kalian bisa bilang have we met before?
kita pernah ketemu ya sebelumnya ya gitu. Nah, itu bisa balasannya itu I don't think so, bisa juga bilangnya oh kayaknya enggak deh, I don't think so gitu. Kalau misalnya maybe ya mungkin gitu. Atau bisa juga bilang kalau misalnya benar, yes, I believe we have. Ya, itu introduction awalnya itu kayak gitu seperti itu. Kemudian ada furthering a conversation. Setelah kalian kenal, ya itu biasanya ada basa-basinya ya. Misalnya, what do you do? Kalau ada soal ada pertanyaan what do you do, maka balasnya itu what do you do juga. Itu mah how do you do ya. Kalau what do you do itu maksudnya pekerjaan. Kalian ditanyain pekerjaannya. Kalau what do you do, misalnya, oh I'm a teacher, for example. Saya adalah seorang guru. Atau I'm a translator. Atau kalian bisa bilang, I work here in certain company. Ya. Kemudian kalau misalnya kalian masih cuma sekedar murid atau mahasiswa, bisa bilang I'm a student at Gunadarma or for example Universitas Indonesia ya or di Nusantara University. Oke. Gile. And then what brings you here? Kalau di situasi formal itu biasanya nanyanya gini, what brings you here? Ini ada acara apa kesini gitu? Dalam rangka apa kesininya? Ya. Misalnya kalau di sebuah pesta bisa bilang, oh I'm friends with Joe. Atau I'm friends with siapa gitu yang kira-kiranya dikenal. Atau misalnya kalian itu diundang gitu ya oleh temannya. Kalau misalnya di interview bisa bilang, I had a previous job in this field. Jadi saya punya pengalaman dalam bidang ini. Dan saya berharap ini bisa I'm hoping to improve my skills dan saya berharap bisa meningkatkan keahlian saya gitu di pekerjaan ini. Itu kalau di interview. Nah, ini kalau udah baru terakhir itu ending and introduction. Jadi kalau kalian sudah basa-basi itu biasanya tuh udah kan nggak mungkin kan ngobrolnya terus-terusan gitu. Maka bisa diakhiri dengan kata-kata seperti ini. It was nice meeting you. Ya, senang bisa bertemu dengan Anda. Let's keep in touch. Nanti itu ya saling kontak-kontakan ya gitu. Let's get together again sometime. Nanti kita ini ya ngobrol lagi gitu. Here's my number. Langsung kalian kasih namanya, apa nomornya ya. Atau let's go for a coffee next time. Do you want to meet up again sometime next week? Gitu. Langsung diajak ketemu lagi di minggu berikutnya. Atau bisa juga bilang take care atau I hope to see you soon. And here's my card. Nah, ini kalau di formal nih. Here's my card itu kalau misalnya kalian lagi ketemu di ajang bisnis itu biasanya saling ngasih kartu nama ya. It has been a pleasure. We'll speak again soon. Ya. Nah, ya ini it was nice meeting you. Jawabnya it was nice to meet you too. Ya. Nah, let's keep in touch itu sama seperti let's stay in contact. Ya, maksudnya itu kita ini ya saling masih jalin hubungan ya nanti gitu. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu bisa saling tukar nomor ya. Definitely let me give you my number. Here's my number gitu. Sama seperti ini ya. Here's my card ya. Thanks, let me give you mine as well. Nah, ini kalau kalian dikasih kartu nama, itu kalian bisa balasnya seperti ini. Let me give you mine as well. Ini tukeran ya gitu. Saya juga ada nih kartu nama, tolong disimpan gitu. It has been a pleasure, we'll speak again soon.
Nah, ini untuk yang very formal ya. Atau informalnya itu, it was very nice meeting you. We'll talk again soon. Gitu, oke. Nah, itu untuk materi yang pertama, introduction, oke. Nah, ini yang kedua ini yang ini ya, adjective tentang place. Masih ingat kan? Jadi kalau di bahasa Inggris itu yang namanya adjective itu untuk menjelaskan sebuah kata benda ya. Kalau di sini bahasnya itu sedang membahas sebuah tempat ya. Venice is the most beautiful city in the world. Kalian lihat di sini ada yang warna kuning itu yang udah di ini semua adjective ya. Ini adjective. Beautiful itu menjelaskan sebuah benda. Bendanya itu apa? City ya. Beautiful city. Okay. And the only one that can truly be described as unique. Ini juga merefer ke city, unique city ya. Nah, kemudian ada magical. Magical adjective, ini juga scenery juga noun ya. Magical scenery. Ya, oke. Okay? Ini sama seperti ini. Fascinating and breathtaking at first sight. Ya. Oke. Okay. Nah, kalian dalam menjelaskan sebuah adjektif, itu yang paling penting itu patokannya itu sebenarnya dari kata bendanya dulu ya. Kalian lihat kata bendanya. Kalau kalian mengerti kata benda, itu mengerti adjektif itu lebih mudah lagi. Karena kalian tinggal lihat, oh mana nih kata bendanya nih. Biasanya adjektif itu berada di sebelum kata benda. Atau misalnya untuk menjelaskan setelah dari kata kerja, yaitu to be. Misalnya, Praha is beautiful, gitu. Atau Amsterdam is a very unique city, for example. Is itu adalah to be-nya atau verb-nya. Kemudian unique, is unique, ya. Oke. Okay. Untuk adjektif saya rasa tidak perlu terlalu banyak penjelasan karena ini terlalu simple kalau menurut saya. Oke. Okay. Nah, ini jenis-jenis building ya. Building itu bangunan di mana orang-orang hidup gitu. Ini apartemen. Apartemen saya yakin kalian udah tahu. Kemudian apartemen block itu maksudnya dia itu kayak ada kumpulan apartemennya. Jadi nggak cuma satu gedung aja atau satu apartemen tapi bisa banyak gitu. Nah, ini block of flats ya. Block of flats itu untuk di bahasa Inggris yang di British karena memang block of flats itu adanya di Inggris saja biasanya. Kalau bungalow itu yang ada di hutan itu loh, ya. Saya yakin kalian pernah lihat di film. Itu namanya bungalow. Kalau cottage itu dia kayak rumah yang gimana ya? Kayak agak tradisional gitu loh. Oke. Nah, ini duplex. Duplex jadi kalau duplex itu tuh biasanya di Amerika ya karena ini American English. Jadi contains two separate homes or apartments. Jadi ada dua rumah yang terpisah tapi dalam satu area gitu. Masih satu rumah sebenarnya, cuma terpisah. Itu namanya duplex. Oke. Karena duplex itu hampir mirip kan sama namanya duplikat gitu. Nah, itu duplikat itu maksudnya dari sini gitu. Duplex itu maksudnya dari duplikat maksudnya. Kemudian flat itu ya rumah biasa lah kalau flat itu tuh. Kayak apartemen biasa gitu. Floor on the ground atau first atau top floor. Nah, ini kalau kalian tinggalnya itu di sebuah apartemen atau misalnya kontrakan ya yang bertingkat gitu. Nah, itu floor on the ground atau first atau top floor.
Ground itu maksudnya yang paling dasar, first itu yang lantai pertama, top floor itu paling atas ya. Nah, itu house, ada story. Story itu bukan cerita ya. Story itu maksudnya itu tingkatan. Kalau 10 story building itu berarti gedung yang ada 10 tingkat ya. Jadi kalau story itu tuh kalau misalnya kalian ketemu misalnya he lives in a 10 story building. Nah, itu maksudnya bukan cerita tapi lantai, banyaknya lantai. Nah, ini other buildings, ini ada bar, saya yakin kalian tahu. Kemudian ada car park, ini tempat parkir mobil. Ada castle, yaitu apa namanya? Apa tuh? Kalau castle itu istana ya. Kemudian katedral, ini untuk agama Katolik. Church itu biasanya untuk agama Kristen Protestan. Kemudian office, tempat kita kerja. Post office, saya yakin kalian tahu. Kalau ini pub, ini bedanya pub sama bar itu di American sama British ya. Kalau pub itu untuk British, kalau bar itu untuk American. Untuk restoran, kalian udah tahu lah ya, ini bahasa Indonesia juga. Skyscraper, nah itu kalau skyscraper itu gedung pencakar langit. Station itu stasiun. Bus station itu tempat naik bus. Bentar. Kemudian ada police station sama airport. Nah, police station udah tahu. Fire station itu tempatnya itu ya, pemadam kebakaran. Kalau airport, bandara. Stores and shops. Nah, ini bakers. Bakers sama, kalau bakers itu tuh tempat ini ya, buat kue. Kalau butchers, ini butchers itu tempat penjagalan. Tahu lah ya, kalau penjagalan itu maksudnya tempat potong misalnya daging sapi atau kambing ya, atau ayam. Itu butchers. Oke. Okay. Department store ini tempat belanja baju itu biasanya. Dry cleaners itu binatu ya. Tahu binatu ya? Tempat mencuci baju ya. Fishmongers ini tempat penjualan ikan. Kalau greengrocers itu tempat penjualan sayuran. Kalau grocers itu pada umumnya makanan biasanya. Kalau ironmongers ini British English itu yang jualan ini, jualan perkakas. Itu ironmongers. Kalau hardware store sama tempat jualan perkakas juga tapi ini American English ya. Di sini juga kita banyak ya. Namanya toko material, oke. Okay? Shop. Nah, kalau shop itu toko biasa ya. Kalau city itu kota, capital city itu apa namanya? Ibu kota. Port. Nah, port itu apa namanya itu? Yang dekat laut itu? Saya lupa. Pelabuhan, Pak. Pelabuhan, benar. Kalau resort itu tempat ini ya, kayak di Bali itu banyak resort ya. Tempat hiburan untuk kayak stay dekat hotel gitu tuh. Itu resort tuh yang hotel-hotel gitu. Holiday resort sama seaside resort itu yang kalau holiday itu bisa di mana aja, kalau seaside itu yang di pinggir laut. Kalau ski resort ini tempat main ski. Biasanya itu di pegunungan yang bersalju. Town sama village itu kalau town itu mungkin kayak kota kecil ya. Biasanya di pedesaan. Nah, ini kalau village itu desa ya. Nah, ini area. Area maksudnya area sama aja ya, kayak di bahasa Indonesia juga sama. Karena itu kata pinjaman. Country area berarti masih dalam area pedesaan. Residential area itu maksudnya kawasan perumahan. Itu padat penduduk biasanya tuh. Kalau rural area itu pinggir kota ya.
Jadi kalau rural itu biasanya itu susah dijangkau oleh kendaraan umum. Tuh, ya. Kemudian urban areas are where most jobs can be found. Urban area itu maksudnya pusat kota. Ya, hampir itulah pokoknya banyak lah itu yang cari kerja di situ tuh. Kayak kayak bukan pusat kota juga sih. Tapi ya di daerah sekitar pusat kota itu namanya urban area. Kalau center itu maksudnya pusat kotanya. City center sama, town center juga sama, tapi kalau town center itu dia yang kotanya lebih kecil. Kalau distrik, distrik itu kita sebenarnya nggak ada ya kalau distrik tuh. Distrik itu saya lupa deh, kalau nggak salah di Indonesia itu nggak ada deh yang sistem distrik. Nah ini outskirts. Ya? Iya ya, Papua ya. Iya benar. Jadi nggak semua di Indonesia itu ada kalau distrik tuh. Nah, outskirts itu kayak bagian luar dari kota gitulah. Nah, kalau region itu regional maksudnya ya, daerah. Suburb itu di pinggiran kota juga, ya. Makanya many people live in the suburbs but would like to move to the city. Oke, kita lanjut ke simple present. Kalau simple present itu uh, paling dasar gitu. Simple present kalian tuh seenggaknya kalau misal pun nggak mahir bahasa Inggris, saya pengennya kalian setidaknya mahir dalam simple present atau simple past gitu ya. Simple present itu ini, jadi digunakannya itu untuk kebiasaan, situasi yang tidak berubah, fakta pada umumnya, dan jadwal tetap. Ya, ini bisa digunakan untuk menunjukkan misalnya kebiasaan, misalnya kayak I smoke. Ya, berarti kebiasaannya itu dia punya kebiasaan saya itu perokok, itu seorang perokok. I work in London. Jadi ini situasi yang tidak berubah. Kalau London is a large atau big city, itu fakta pada umumnya. Karena London itu memang besar. Nah, itu kedua untuk memberikan instruksi bisa, yaitu you walk for 200 meters, then you turn left. Nih. Jadi intinya dari simple present itu cukup subjek dan verb. Sebenarnya itu udah cukup dari simple present ya, tanpa embel-embel yang lain itu sebenarnya udah cukup gitu. Tapi tetap harus berdasarkan penggunaannya, misalnya untuk menunjukkan kebiasaan gitu ya. Nah, ini untuk menyatakan jadwal tetap di masa kini maupun masa depan. Misalnya your exam starts at 9 a.m. Jadi ujiannya itu mulai jam 9 pagi. Kalau kalian, your exam starts next week at 7:15 p.m. Ya. Jadi kalau kalian nanti ujian itu di-uploadnya itu dari jam 7.15 malam sampai 20.45. Oke. Jadi kalian itu nanti kalau misalnya sudah waktunya untuk upload, itu jangan sampai telat. Atau jangan sebenarnya nggak bisa lebih cepat juga ya, karena sudah saya lock. Tapi yang nggak boleh itu terlambat, kelewatan gitu. Oke. Paling terakhir itu 20.45, jadi jangan sampai lupa ya. Nah, untuk menyatakan waktu di masa depan setelah konjungsi. Nah, after, when, before, as soon as, until. He'll give it to you when you come next Saturday. Jadi he will, jadi ini kan di masa depan ya, he will give it to you. Nah, ada when, nah, baru tuh you come. Come ini verb 1 ya. Begitu.
Jadi kalau simple present itu bukan untuk menyatakan tindakan yang sedang terjadi ya. Karena yang untuk menyatakan tindakan yang sedang terjadi saat ini, misalnya kayak sekarang nih, kita lagi ngapain? Kita lagi Zoom meeting kan. Itu kita nggak bisa menggunakan simple present. Yang sedang kita lakukan ini sekarang sedang Zoom meeting kan. We are doing a Zoom meeting. We are doing, bukan we do. Ya, bedanya di situ. Kita nggak bisa bilang we do a Zoom meeting gitu. Kecuali itu sebuah kebiasaan. Misalnya, we do Zoom meetings at 7 p.m. usually. Ya, atau misalnya every Thursday night atau every Tuesday night gitu. Itu baru benar, ya. Kemudian untuk ya ini untuk kebiasaannya ya, sebentar. Untuk kebiasaan misalnya he drinks tea at breakfast. Dia selalu minum teh saat sarapan. Kalian lihat di sini, ini ada subjeknya he, ya. Kemudian verb. Jadi sebenarnya he drinks itu sudah menunjukkan sebuah simple present. Tapi tetap saja harus mengikuti kaidah yang seperti yang di atas, yaitu kebiasaan atau fakta atau misalnya kayak tadi itu instruksi atau arahan. Kalau ini Mas at WA. breakfast berarti dia sebuah Kalau tempatnya habis ya beli kebiasaan. yang 20.000 aja khusus WA. Oke. Jadi he drinks tea at breakfast itu berarti apa? Dia setiap breakfast itu selalu minum teh, ya. Lihat di sini. Kalian sebenarnya dari kata ini kalian harusnya sudah bisa mengerti sistem kerja, cara kerja sebuah simple present. Oke. Nah, she only eats fish. Nah, ini ada lagi she, kemudian ada eats. She only eats fish. Nah, ini bukan sebuah kebiasaan tapi dia situasi yang tidak berubah ya, bisa juga. Jadi dia nggak mau makan misalnya daging atau ayam, dia cuma mau ikan aja. Karena yang lain nggak doyan gitu. Atau misalnya nggak mau makan sayur, jadi cuma makan ikan terus. Nah, ini baru kalian menggunakan tensesnya seperti ini. They watch television regularly. They watch. Bedanya apa? Kalau he, she, it ya, itu dia menggunakan subjek he, she, it itu verbnya maka ditambahin s. He drinks. She eats. Ini verb 1 ditambahin s. Gitu loh. Kalau subjeknya he, she, it, atau misalnya satu nama orang ya. Misalnya Andi drinks tea at breakfast. Maka karena si Andi itu cuma satu orang, maka dia pakainya S dia di sini tuh. Oke. Gimana kalau I? Kalau I, dia cuma bisa pakai verb normal, verb 1 biasa. I drink tea at breakfast. Meskipun dia cuma satu, meskipun saya cuma satu gitu. Oke. Nah, kalau ini ya, jadi yang menggunakan S itu yang he, she, it, atau cuma satu orang aja namanya. Nama tapi satu orang. Kalau I, we, they, you, maka dia tidak menggunakan S. Verbnya cuma verb 1 aja. Normal. Seperti ini. They watch television regularly. Ini regularly itu seperti ini. Ada kebiasaannya. Kebiasaan itu dari kata regularly-nya. Kalau untuk tindakan atau kejadian berulang ini we catch the bus every morning. Atau it rains every afternoon in the hot season. Nah, it rains. He, she, it. Verbnya tambahin S. I, we, they, you. Verbnya cuma verb 1 biasa. I, we, they, you. Verbnya cuma verb 1 biasa. Oke? Jelas ya? Nah, ini untuk fakta secara umum, pada umumnya. Misalnya, water freezes at 0 degrees.
Jadi kalau air itu kan memang membeku, titik bekunya air itu kan di 0 derajat. Kemudian titik didihnya itu ada di 100 derajat. Nah, the earth revolves around the sun. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari, ya. Nah, her mother is Peruvian, berarti ya memang faktanya seperti itu. Misalnya ibunya dia itu memang asli dari Peru, ya. Nah, ini untuk instruksi atau arahan. Open the packet and pour the contents into hot water. Ya, open the packet. Ini dia nggak ada ininya, nggak ada subjek. Tapi karena dia open the packet ya udah kayak gitu aja. Untuk jadwal tetap, his mother arrives tomorrow. Misalnya, our holiday starts on 26 March. His mother itu kan cuma satu kan. His mother satu orang, arrives tomorrow. Tambahin S. Our holiday starts. Holiday itu kan cuma satu ya. Apa dia tuh nggak bisa dihitung tapi bentuknya itu singular. Maka dia verbnya ditambahin S. Tuh. Nah ini pembentukan ya. Misalnya dari positifnya itu I think, you think, I, mana ya? I, we, they, you. Ini maaf nih berantakan. Nah ini he, she, it. Dilihat di sini ya. Ini yang membedakan ini di sini. Kalau I sama we sama they sama you itu tidak ditambahin S kan? Maka dia I think, you think, we think, they think. Kalau ini she thinks, he thinks sama it thinks. Bedanya di situ. Kalian harus paham ini. Karena nanti ada di ujian ya. Jadi kalian menentukan yang mana nih yang verbnya. Mana yang subjek, mana yang menjadikan verb gitu. Kalau verbnya seperti ini, nanti subjeknya seperti apa gitu. Oke. Kalau verbnya ditambahin S, yang jelas subjeknya itu bisa he atau she atau it. Atau cuma satu nama orang aja, atau pokoknya satu orang lah gitu. Kecuali I sama you gitu ya. Nah, kalau positifnya seperti ini, maka negatifnya dari he thinks ya, kan verb tambahin S. Dia pindah dari thinks ke do. Jadi bukan do lagi tapi does. Does he think? Ya. Di negatifnya he does not think gitu. Seperti itu. Untuk yang di I, we, they, you dia sama tapi bedanya dia tidak pakai S sama sekali. Jadi you think, do you think sama you do not think gitu. Oke. Nah, seperti ini ya. Untuk orang ketiga tunggal, kata kerja selalu diakhiri dengan S. He wants, she needs, he gives, she thinks. Tuh ya. Kemudian untuk bentuk negatif dan pertanyaan menggunakan does. Jadi yang tadinya kalau misalnya he thinks, maka does he think. S-nya yang di think itu pindah ke do. Jadi does dia. Nah, kalau udah pakai does, dia nggak pakai S lagi tuh. Lihat ya. Kalau sudah does, maka verb utamanya, verb satunya tidak menggunakan S lagi. Oke. Kalau ini untuk ini ya, untuk perubahan bentuknya. Kalau berakhirannya dengan Y, maka, bukan, kalau kata kerja yang berakhiran dengan katanya itu Y, tapi dibacanya itu I, misalnya fly, fly itu kan kalau kalian ditulis pengucapannya itu kan F-L-A-I kan, fly, bukan fly gitu kan, tapi fly gitu, pakai I belakangnya, ya, maka dia menjadi I-E-S atau flies. Kalau cry juga sama kan, K-R-A-I, cry
maka cries. Kalau dia itu huruf vokal sebelum itunya ya, maksudnya di akhirannya itu, misalnya play. Kalau play itu kan belakangnya y, bukan play ya, tapi play. Bedanya yang tadi, kalau ini cry, kalau ini play. Kalau kalian bingung, kalian tinggal tambahin aja, bisa ditambahin i nggak di belakang. Kalau ini kan bisa ditambahin nih, play, ya nggak? Nah, kalau misalnya ini, atau pray, itu berarti bisa ditambahin i kan? Nah, itu nggak boleh pakai ies, cuma dikasih tambahin s aja langsung seperti ini. Oke, untuk fly, maka dia ies atau ies gitu. Itu untuk bentuknya, ya. Nah, ini simple past tense. Kita masuk ke simple past tense. Di simple past tense juga nggak terlalu sulit. Jadi yang tadi itu kan untuk menunjukkan sebuah pertama kebiasaan, kemudian fakta umum ya. Pada umumnya seperti itu. Kalau ini digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah selesai di waktu sebelum sekarang. Misalnya kemarin, atau tadi malam, atau kemarin malam, atau tahun lalu, atau minggu lalu, atau bulan lalu. Pokoknya yang sebelum sekarang itu ya. Nah, jadi durasi kejadiannya itu nggak penting. Yang penting itu kapan gitu loh. Kapannya, bukan durasinya. Kalau durasinya yang kalian pentingkan itu berarti past continuous tense. Ya, karena durasi. Nah ini, John Cabot sailed to America in 1498. Dilihat ini past tense, ini nggak peduli mau berapa lama pun. Yang penting itu kejadiannya itu di masa lampau, sebelum sekarang, ya. Dia itu subjeknya, mau dia itu I, we, they, you, mau dia itu nama siapa orang gitu, itu dia tetap pakainya verb kedua atau past tense, ya. Verb kedua. Jadi ada kalau sail jadi sailed, ini pakai id belakangnya. Kalau die itu jadi died. Kemudian live jadi lived. Kemudian cross jadi crossed. Gitu. Ya. Ini ada last year, in 1976. Kemudian ada yesterday. Nah, jadi untuk menggunakan simple past itu mengatakan kapan sesuatu terjadi. Jadi berkaitan dengan ekspresi waktu lampau tertentu. Misalnya often, sometimes, always. I sometimes walked home at lunchtime. Bisa. I often brought my lunch to school. Kemudian waktu yang spesifik atau jelas. Misalnya last week, when I was a child, yesterday, 6 weeks ago. Ya. We saw a good film last week. Kita melihat atau menonton film yang bagus minggu lalu. So itu dari kata see, ya, see melihat. Kemudian I arrived, ini pakai ed. I arrived tambahin d, ya. Finish tambahin ed. Go jadinya when. Oke. Okay. Nah ini untuk waktu yang tidak spesifik atau tidak jelas. Misalnya the other day, ages ago, a long time ago. Jadi durasinya tidak penting, yang penting itu di masa lampau gitu. People lived in caves a long time ago. Kita nggak tahu kapan, yang penting itu udah lama banget gitu. Oke. Jadi kata ago adalah cara yang baik untuk menyatakan jarak ke masa lalu. Misalnya a long time ago atau 2 weeks ago atau 2 months ago atau 2 years ago, for example. Ya. Jadi seperti itu. Untuk bentuknya subjek dikasih kata kerja verb plus ed. Atau ini bisa dibilang verb kedua ya, verb kedua. Tuh. Kalau negatifnya tambahin did not. Jadi
Untuk negatifnya itu tambahin did not. Kalau tadi kan yang di simple present itu kan does not ya. Kalau misalnya dia itu orang ketiga, misalnya he, she, it atau satu nama orang. Kemudian untuk yang plural, I, we, they, you atau misalnya beberapa orang disebutkan namanya, maka dia menggunakan do not. Bedanya kalau di sini dia mau dia subjeknya apa, tetap did not juga. Jadi I, we, they, you, he, she, it, did not gitu. Lebih simple dari yang simple present. Oke. Nah, ditambahin verb 1. Verb normal juga. Jadi I did not go, bukan I did not went. Ya, bukan mentang-mentang dia itu verb kedua, past tense, maka go-nya juga menggunakan verb kedua juga setelah did. They did not go, bukan they did not went, ya. Atau they don't went gitu, itu bukan ya. Tapi they did not go. Jadi yang difokuskan itu they atau subjeknya ditambahkan dengan did not-nya. Setelah did not, maka verb 1 aja biasa. Oke? Nah, setelah itu dari pertanyaannya did plus subject, did she arrive? Nah, untuk pertanyaan negatif, didn't she arrive? Ya. Atau didn't you play? Gitu. Tetap verb ke 1 juga. Ya, lihat di sini. Nah, ini untuk subjeknya. Oke. Ini untuk bentuknya, misalnya I walked, you walked, he walked, we walked, they walked. Negatifnya I didn't walk, you didn't walk, he didn't walk. Ya, ini sama semua kan. Jadinya kalau misalnya itu walked semua, kalau misalnya negatif didn't walk gitu. Kalau pertanyaannya did I walk gitu. Jadi dari kata did, kemudian subject, kemudian verb 1. Ya. Kalau misalnya ini, kan kalau tadi kata yang simple present itu kan kalau singular yang I, we, they, you, he, she, it, itu kan dia to be-nya itu is, kemudian yang to have-nya itu pakainya has, kemudian to do-nya itu does, ya. Kalau di sini dia sama semua. I was, I had, sama I did. Jadi untuk semua subjek itu sama semua. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan sama seperti ini. Ya, gini doang sih, nggak terlalu ini. Udah ngerti lah saya yakin, soalnya nggak terlalu sulit itu. Nah, ini yang agak sulit nih ya. Gerund sama infinitives. Jadi kalau gerund sama infinitives itu tuh bedanya itu gini, kalau gerunds itu bentuknya ing. Ya, verb tambahin ing. Kalau infinitives itu cuma to ditambahin verb 1. Ya, misalnya doing kalau itu gerund, kalau infinitifnya itu to do. Gitu aja ya. Nah, ini kapan untuk menggunakan gerunds atau infinitives? Nah, ini ada yang gampangnya ini seperti ini. Hobi kamu apa? Kemudian apa yang kamu senang lakukan? Misalnya going to the beach, playing video games, hiking, walking, singing, dancing. Jadi ini semua contoh gerunds ya. Apa yang ingin kamu lakukan setiap hari? Mungkin kamu, maybe you are learning to draw. Mungkin kamu pengen belajar menggambar. Mungkin kamu pengen membaca buku komik, ya. Mungkin kamu pengen misalnya memulai bisnis baru sendiri, itu, ya. Jadi semua itu hobi, tapi kita menggunakan infinitive to infinitive itu untuk menjelaskan, ya. Jadi gerunds dan infinitive itu sangat sering dipakai dalam bahasa Inggris.
Jadi bisa digunakan dalam banyak situasi. Jadi kadang kamu menggunakan infinitif, kadang menggunakan gerund. Nah, tapi kan bingung ya, kita mau pakai yang mana nih? Mau pakai gerund atau infinitif gitu. Jadi infinitif itu tuh menggunakan to ya. Misalnya to do, to sleep, to love, to create. Nah, contohnya itu seperti itu dan penggunaannya itu sebentar. Seperti ini. She sleeps no longer contains the infinitive of the word to sleep. Okay. Conjugated into simple present third person from the verb to sleep. Sleeps. Nah, bingung ya? Kalau gerunds, ya, ini tambahin ing. Jadi sleeping, drawing, swimming, tapi bukan ing verb form that you see in present or past continuous, tapi bukan dalam bentuk tensesnya, tapi mereka itu sebagai kata benda, ya. Misalnya I love swimming, ya. Saya suka berenang. Bisa I love to swim juga, tapi itu beda lagi artinya. Kalau I love swimming, itu berarti swimming itu menggunakan sebagai kata benda, ya. Nah, ini untuk to sleep itu I am sleeping present continuous, ya. Sleeping itu bagian dari verbnya. Dia bukan gerund. Kalau second sentence-nya itu I don't like sleeping. Ini bukan part of the verb karena di sini verbnya itu am sleeping. Kalau di sini I don't like sleeping, maka dia cuma I don't like sleeping aja. Sleeping-nya ini sendiri, dia nggak ada to be-nya. Dia nggak. Kalau yang simple present present continuous atau past continuous itu selalu ada to be-nya sebelum verb ing. Misalnya am atau is, he is sleeping atau they are sleeping. Kalau ini nggak ada kan, makanya ini dia I don't like sleeping. Dia sleepingnya sendirian tuh satu doang, nggak pakai to be, is, mr atau was, were, maka dia menjadi sebuah gerund gitu ya. Nah ini gerunds can be used as a subject of a sentence. Nih, walking is good for your health. Subjek nih dia subjek. Walking is good for your health. Padahal dia itu dalam bentuk ing verb ya, verb ing ya. Tapi dia menjadi sebuah subjek karena dia itu gerunds gitu. Making friends has become more difficult since I moved to a new city. Ya. Kemudian mana nih? Kalau ini dia di ini ya dalam bentuk formal banget ini. To mourn a mischief that is past and gone is the next way to draw new mischief on. Ini kak, saya yakin kalian nggak ngerti. Makanya ini saya skip aja nih, ya. Nah, ini both gerunds and infinitives can be used as objects of a sentence. Jadi, I enjoy drawing. Tadi kan digunakan sebagai apa namanya subjek ya. Kalau ini digunakan sebagai objeknya. Dilihat lagi, I enjoy drawing. Jadi, I enjoy drawing. Drawingnya sama kayak tadi, sendirian, nggak pakai to be. Maka dia sebuah gerund. You may also say, yesterday I decided to draw. Sama dia tuh. I decided to draw. Tapi yang satu ini infinitive, yang satu gerund. Bedanya di mana? Kalau verbnya itu sebelum objek, ya. Jadi beberapa kata kerja itu
ada yang khusus untuk gerund, ada yang khusus untuk infinitif gitu, ya. Ini yang di sini I enjoy drawing. Kalian nggak bisa I enjoy to draw. Biasanya kalau enjoy itu habis verb enjoy itu selalu dalam bentuk ing atau gerund. Misalnya I enjoy walking, atau I enjoy swimming, atau I enjoy eating pizza, for example. Ya, kalau decided atau decide itu baru menggunakan to infinitive. Ya, ini ada contohnya yang digunakan verbnya itu ini. Dia setelah verb seperti ini, dia diikuti oleh infinitif. Oke. Kemudian ini ada untuk gerundnya. Misalnya admit, advise. Nah, ini yang kalian harus tahu nih. Kalau setelah kata ini, maka dia menggunakannya itu gerund. Jadi sebenarnya dalam penggunaan atau maknanya itu kadang-kadang tidak terlalu jauh beda ya. Yang membedakan itu apa sih dari verbnya juga nih? Dia dari verb tertentu, maka hasilnya bisa gerund atau bisa juga infinitif, tergantung dari apa verbnya. Ya. Nah, infinitive should be used after many adjectives. It is not easy, ini adjective, to graduate. Jadi bukan it is not easy graduating from university. Okay, it is necessary to speak English to work in a hotel. Bukan it is necessary speaking English to work in a hotel. Okay? Jadi setelah ada adjective, ya, maka diikuti dengan to infinitive. Okay? Nah, tapi untuk dijadikan sebuah subjek ya, kalau ini kan ini bisa menggunakan gerund karena dia kayak tadi yang di sini dia dapat digunakan sebagai subjek kalau gerund nih yang di sini. Oke. Nah, ini infinitives digunakan setelah verb tertentu yang diikuti oleh noun atau pronoun referring to a person. Jadi kata benda atau kata ganti benda ya yang merujuk ke seseorang. We ask her not to go. Jadi we itu subjeknya, as itu verb, dan her is the objective form of the pronoun she. We ask her, ya, not to go. Jadi she itu yang her ini maksudnya she. Maaf ini sampai sini kalian masih mengikuti apa enggak nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya. Ya, hadir, Pak. Jadi ini ya, baik lagi nih ya. We ask her. Jadi her itu kan orang ya maksudnya. Dia. Oke. Okay? We ask her not to go atau misalnya we ask her to go. Jadi bukan we ask her going ya atau we ask her not going, tapi we ask her to go. Jadi setelah ini mana tadi? Pronoun she atau her itu selalu dalam bentuk infinitif. Oke. Okay? Can I ask you to help me with something? Misalnya. I never expected him to become famous. Nah, lihat nggak ini yang di underline ini? Ini kan maksudnya orang kan. You itu orang, him itu laki-laki orang, you juga orang,
Kemudian a friend juga orang, the child orang juga, please remind me to wash the dishes. Me juga orang, ya. Jadi seperti ini. Setelah subjek bukan. Jadi objective form of the pronoun, ya. Jadi bisa she atau he itu jadi him, I jadi misalnya you gitu, ya. Itu selalu dalam bentuk infinitif. Nah, ini gerunds digunakan setelah preposition. With one exception. Nah, I talked him out of taking that job. Nah, ini out of, ya, of. Preposition of. Kalian udah pernah belajar preposition belum? Ada yang tahu preposition itu apa? Sambung kan, Pak? Ya? Sambung kan? Betul. Pernah tapi lupa. Jadi Waktu SMK udah lama. iya. Jadi kalau misalnya habis preposition itu selalu diikuti dengan gerund ya. Misalnya gini, about ada in, for, to, ya. Itu selalu diikuti oleh gerund. Novels about growing up are popular among teenagers. I have an interest in becoming a painter. Nah, ini a preposition that follows an adjective. Jadi I am wary of going alone. My mom is scared of flying. Of. Nah, ya ini ada satu jadi exception-nya. Exception itu apa sih? Pengecualian. Di exception-nya itu but ya. I had no choice but to follow her. Kalau misalnya ini kan sama ya preposition juga. Atau conjunction itu bisa juga. Nah, tapi cuma but aja nih yang boleh menggunakan yang bisanya itu menggunakan to infinitive gitu. Padahal dia ini preposition gitu. Oke. Ya, saya rasa cukup. Ini sekarang saya mau buka sesi tanya jawab. Oke. Kira-kira dari semua materi ya, dari pertemuan 1 sampai ini ke berapa? Ke 6 kemarin lah. Itu yang paling susah itu yang mana kira-kira? Yang gerund sama infinitif, Pak. Gerund dan infinitif ya? Oke. Gini. Gampangnya ya, kalau gampangnya itu tuh sebenarnya nggak bisa dibilang gampang-gampang juga. Tapi simpelnya seperti ini. Kalau misalnya kalian mau pakai gerund, ya, gerund itu tuh dia biasanya itu yang rumit itu tuh di bagian sebagai objek atau subjek. Kayak yang ini, walking is good for your health. Walking ini nih maksudnya dia berjalan itu bagus untuk kesehatan kan. Nah ini berjalan. Maksudnya itu berjalan. Tapi dia itu bukan dalam bentuk verb ing yang dalam present continuous, tapi dia itu sebagai subjek gitu. Jadi cuma verb tambahin ing aja itu sebenarnya. Tapi yang rumit itu di sini. Nah, setelah kalimat tertentu itu ada aturan mainnya. Jadi misalnya setelah agree itu tuh kita nggak bisa pakai gerund, tapi selalu pakai infinitive. I agreed to go misalnya, atau I agree to join the party. Ya, I have decided to go to the campus. Misalnya deserve
Misalnya, he deserves to be punished because he is late. Tuh. I expect to know my exam grade by tomorrow. Nah, I hope, we were hoping to avoid, ya. We're hoping di sini baru nih. We were hoping ini bukan gerund ya. We were hoping ini dia past continuous ya. Were ketemu hoping. Nah, ini baru to avoid, pakainya to setelah kata hope, setelah verb hope nih. Bagaimana yang menggunakan gerund? Ini seperti ini. Saya cuma bisa bilang kalau yang kayak gini tuh nggak ada ininya. Jadi cuma bisa dihafal. Itu. Karena nggak semua orang pun ya yang English speaking di English speaking country yang bahasa Inggris negaranya itu juga belum tentu bisa hafal semua yang pakai gerund atau pakai infinitive gitu. Ini sebuah istilahnya lahan yang nggak semua orang bisa gitu. Tapi ya saya yakin kalau kalian dibandingkan dengan yang native ya, itu ya yang jelas mereka udah sering gitu. Jadi bukan karena mereka tahu, tapi karena mereka memang sudah terbiasa mendengar gitu. Kalau memang mau menghafalkan ya bisa aja, karena ini kan cuma beberapa ya. Paling ya nggak terlalu banyak juga sih, nggak sampai satu kamus dihafalin gitu. Tapi ada lah yang menggunakan membuat list verb yang menggunakan to infinitive atau gerund gitu katanya setelah itu ya. Ini juga setelah adjective harus pakai to infinitive tuh. Ini Mau easy nanya, Pak? ya, silakan. Ya. Jadi kalau dari penjelasan Pak Wahyu tadi, kita mau membuat suatu kalimat itu dengan memakai gerund atau infinitif itu sesuai dengan kebutuhan, Pak ya? Betul. Jadi kebutuhannya itu dilihat lagi. Itu kita menggunakan kata kerjanya seperti apa gitu. Karena kan kita misalnya mau membuat kalimat ya, kita mau mengutarakan sesuatu misalnya kita diajak oleh teman kita misalnya untuk ke acara kondangan lah misalnya gitu. Nanti itu yuk kita ke kondangannya si ini yuk gitu. Tapi kita belum fix nih, belum yakin gitu. Nah, terus diajakin lagi sama orang lain. Ini kita jalan yuk, kita mau ke mall nih gitu, mau ikut nggak gitu. Oh, tapi karena udah diajak duluan, nggak enak kan kalau misalnya diajak ke kondangan, terus ada teman kita ngajakin ke mall, ke kondangannya nggak tahu ketahuan kalau kita ke mall gitu. Kan gak enakan sama yang ngajakin duluan gitu. Nah, kalian bisa bilang, I already agreed to go to the kondangan tuh. Ya anggap aja the party lah, to the party with my friend gitu. Sorry, I cannot go with you to the mall gitu. Maka kebutuhan yang tadi saya bilang itu tuh kita bisa menggunakan alasan seperti itu dengan menggunakan kata seperti ini. I agree, I have already agreed gitu ya. Mau dalam bentuk tensesnya apapun itu, kalau kita menggunakan kata-kata ini, ya, agree, decide, deserve, dalam bentuk tense apapun itu, maka kalau diikuti dengan gerund atau infinitive, maka kata-kata ini menggunakannya infinitive, bukan gerund, gitu. Di situ simpelnya. Tergantung kebutuhan, benar. Ada lagi yang mau nanya? Nanya lagi, Pak, bisa, Pak? Ya, boleh. Di
bentuk simple present itu kan subjek yang harus diikuti oleh kata kerja ditambah plus S itu kan Iya. he, she, dan it, Pak ya. Ya, he, she, it, Nah, atau kadang satu nama orang. nama orang. Ya, tapi Nah, satu orang doang, Pak. Yang satu orang. Saya fokus ke ini, Pak, ke it, Pak. Oke, yang it. Kenapa? Itu kan benda, Pak ya. Iya. Nah, it itu kadang kalau kita ngelihatnya gampang, tapi agak susah, Pak. Misalkan kita mengkategorikan supermarket. Nah, supermarket itu kategorinya satu atau jamak, Pak. Iya. Single Kalau atau double gitu, Pak. Nah, ini memang ada kata benda, misalnya ini ya, kalau supermarket itu kan gampang ya, itu supermarket itu kan cuma satu, kecuali ada dua supermarket, kalian sedang membandingkan dua supermarket. Kalau kalian cuma bilangnya supermarket satu, maka dia cuma supermarket aja, satu aja, singular, satu. Kecuali, ini kan kalau noun ya, itu kan supermarket itu noun ya Pak ya. Kalau noun itu ada yang namanya countable sama uncountable. Kalau countable itu contohnya misalnya buku atau misalnya meja, ya. Jadi satu kesatuan itu kan. Kalau yang uncountable itu contohnya ini, rambut, udara, air, api, angin. Pokoknya yang tidak bisa dihitung, ya. Nah, kalau yang uncountable itu lebih gampang. Kenapa? Karena dalam bentuknya itu selalu dalam bentuk singular gitu, meskipun banyak gitu ya. Water boils gitu. Water boils at 100 degree Celsius. Kan kita kalau water itu kan nggak bisa dihitung kan, kecuali a glass of water itu segelas air. Kalau kita pakainya 2 glasses of water, maka dia subjeknya itu 2 glasses of water. Dia lebih dari satu, maka verbnya nggak pakai S lagi. Gitu. Kalau yang countable kayak tadi, misalnya book, ya a book gitu ya, kan cuma satu. Misalnya a book is in the table. Is itu verbnya. Misalnya, apa ya kalau misalnya a book itu? A book falls from the table. Ya, misalnya gitu. A book falls from the table. Tapi itu tidak menunjukkan sebuah kebiasaan atau fakta ya. Itu menunjukkannya yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Itu dalam hal ini ya, dalam halnya itu subjeknya. Kita ngelihatnya dari subjek. Tuh. Itu yang di situ yang dibahas. Ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama Pak. Ayo, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Selamat malam Pak. Boleh bertanya untuk jawaban forum UTS Pak? Jawaban forum UTS. Maksudnya gimana nih? Maaf. Maksud saya untuk jawaban di form UTS itu kan pilihan ganda ya Pak ya? Iya, benar. Apakah cukup abjadnya aja atau harus diikuti dengan kata atau kalimat? Nah, misalkan B, false gitu. Seperti apa Pak? Oh iya, ini kan saya udah dikasih ya di sini. Sebenarnya dari ujian tengah semesternya kelihatan nggak sih? Kan ada kerjakan dalam lembar jawaban yang telah ditentukan oleh kampus. Ya nggak? Iya, betul Pak. Ya, nah itu tulis nomor, alfabet, serta jawabannya. Jadi maksudnya kata saya itu seperti ini. Misalnya jawabannya itu, kalau yang jawaban yang A itu misalnya, anggaplah walks gitu ya. Maka nomor 1 titik A titik walks gitu. Jadi nggak cuma alfabetnya A aja gitu. Tapi dikasih juga penjelasan itunya, isi jawaban dari A itu apa gitu. Ya.
Baik, Pak. Terima Ya, kasih jadi banyak, Pak. ya, itu supaya saya tidak bingung pas lagi ngoreksi. Soalnya kalau ngelihat hurufnya apa alfabetnya doang, kadang-kadang agak bingung. Oh, takutnya ketukar gitu. Kalau ada penjelasan ininya kan, oh ya yang ini ya gitu. Jadi saya nggak ketukar di situ. Ini udah tahu ya yang apa form dari apa tuh namanya? Template-nya Sudah, udah Pak. tahu ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Udah dikirim, dikirim, Pak. Pak. Ya, Udah ada itu di ada di kuliah online tuh. Iya. Iya Pak, yang template Iya, sudah Ya. ada, Pak. Sudah Nah, dikirim. saya belum buka Pak. Ya, betul. Ya, nggak apa-apa. Nanti itu kan kita sesuai jadwal ya UTS-nya. Nanti untuk UAS pun sama seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita jam 7.15 malam hari Selasa, maka kalian itu ada tenggang waktunya itu dari jam 7.15 hari Selasa sampai 8.45 ya kalau nggak salah malam. Jadi harus itu ya. Kalau misalnya ini nggak berlaku untuk saya doang, tapi untuk semua mata kuliah. Nanti kalau kalian ada kesulitan, misalnya, oh ini saya lagi nggak bisa buat upload nih. Kan ini kan ada waktu 1 minggu, ya nggak? 1 minggu kan cukup lah. Itu apalagi kalau yang ujiannya itu cuma PG ya. Itu kalian minta tolong aja sama teman kalian. Ini tolong diuploadin ya gitu. Pakai ID-nya. Kalian kasih ID-nya kalian untuk upload jawaban. Itu jadi kalian nggak kayak semester kemarin itu kan sering banyak masalah di itu ya, yang entah itu lagi sakit atau lagi ada masalah keluarga gitu ya. Itu kalau bisa jangan pakai alasan kayak gitu lagi, karena takutnya nanti pengaruhnya ke nilai. Karena sekarang untuk susulan itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi pengaruhnya itu dinilai kan, kata dari PBAL-nya itu. Kalian untuk para dosen ya, itu nggak perlu bingung-bingung lagi. Kalau memang ada yang mengulang ya silahkan, nggak apa-apa, tapi dikurangin nanti nilainya gitu. Jadi daripada kalian repot nanti ngurusin itu juga repot, terus nilainya dikurangin, mendingan langsung nitip ke teman kalian aja, ya. Iya, Pak. Ya. Berarti soal UTS-nya udah bisa dilihat ya, Pak? Udah, Dari harusnya sih sekarang udah. itu. Sudah. Coba deh. Sudah, Bu. Ada yang udah lihat belum? Berarti kita Sudah, Pak. maksudnya udah bisa ngerjain dari sekarang, nanti begitu udah waktu tinggal upload ya, Pak? Iya, betul. Jadi untuk semua UTS ya, ini tolong dengerin saya dulu sebentar. Jadi gini, untuk UTS, kalian itu downloadnya itu di pertemuan ke-7. Dikerjakannya pertemuan ke-7 sampai nanti akhirnya itu di pertemuan ke-8. Di-uploadnya itu di pertemuan ke-8-nya, di jadwal pertemuan ke-8. Gitu. Ya. Nah, itu kalau misalnya ada dosen yang belum mengupload UTS, itu kalian harus lapor. Karena itu biasanya itu ada masalah tuh berarti. Itu harus lapor, soalnya itu hak kalian. Soalnya kalau misalnya nanti, misalnya ini jadwalnya ini saya nih ya, saya belum upload soal UTS nih. Coba kalau misalnya bayangin kalau saya ngasihnya itu baru 2 hari sebelum gitu. Sedangkan kalian misalnya sibuk atau gimana, itu kan agak susah kan nanti di kaliannya sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang telat, langsung aja laporkan. Mana sini? Iya, Pak. Kalau UAS gitu juga nggak, Pak? Kenapa? Kalau UAS gitu juga nggak, maksudnya Iya, sebelum sistemnya sama. waktunya? Sistemnya sama nanti. Kalau misalnya tidak ada perubahan, kalaupun ada nanti juga kurang lebih 180. sama, kurang lebih sama lah, saya yakin. Karena kan kalau di semester pertama kan sesuai jadwal, Pak. Jadi dosen tuh upload misalnya mulainya jam 8, dia upload Ya. jam Yang Oh iya. dia agak kesulitan sih kalau kayak gitu. Iya ya, kalau kemarin itu ini ya, Nggak yang ada. misalnya jadwalnya
2 jam ya berarti kalian punya waktu 2 jam untuk kerjain kan maksudnya. Kalau Jadi sekarang kayak itu benar-benar kayak offline ini gitu. take home test ya. Kalau ini sekarang take home test. Jadi kalian kerjakan di rumah. Nanti di saatnya UTS nanti tinggal ngumpulin doang gitu. Jadi saya mohon ya tidak ada yang pakai alasan nggak ada waktu atau gimana. Atau misalnya nggak sempat upload. Jadi nanti mau gimana pun, mau dia itu nggak ada waktu apa itu seenggaknya dititip ke teman. Jadi nggak ada alasan telat atau harus ulang atau gimana ya. Kalau bisa seperti itu. Ya, saling cover ke teman-teman kalian aja. Baik, Pak. Ya, Pak, baik. Setia segede sama itu tuh Saya kasihnya itu soal 25 PG dan itu juga bukan soal-soal yang sulit. Nanti kalian, saya yakin tanpa nyontek-nyontek pun bisa ngerjain sendiri. Kalau bingung, kalian tinggal lihat dari modulnya, ya, atau cari di internet juga bisa. Itu biasanya ada penjelasannya juga. Jadi nggak perlu bingung sama kayak susi ya, Bun. oh ini nggak ada penjelasan atau gimana gitu. Nanti ada tuh kalau di online itu biasanya bingungnya yang mana. Kalau cara carinya benar ya nanti ketemu juga gitu ya. Baik. Biasanya yang PG malah yang menjebak, Pak. Oh gitu. Iya sih. Tapi ya tetap aja ini kebetulan saya milih-milih ya untuk soalnya itu bukan yang menjebak memang. Tapi memang ada ininya. Kalian harus telitinya itu contohnya yang kayak di bagian apa tuh? Bagian present tense gitu ya. Simple present atau simple past itu tetap aja harus ngeliat dari subjeknya dulu gitu. Misalnya subjeknya apa? Misalnya kalau misalnya he atau she atau it, maka verbnya itu kan harus pakai s kan gitu. Jadi nggak bisa kalau he walk gitu. Itu salah. Perbedaannya cuma satu, tapi kan salah gitu. Tapi nggak menjebak kalau itu. Soalnya kalau yang menjebak itu tuh formnya bisa aja sama, tapi meaningnya yang beda gitu. Oke. Gimana, ada pertanyaan lagi kah? Yang masih bingung? Cukup sih, Pak. Udah, cuma bingung cuma yang di gerund sama yang infinitif itu sampai tadi Bapak jelasin masih nggak mudeng. Iya, sama. Ya, untuk gerund sama infinitif itu ya. Pertama penggunaannya itu dulu deh, kita bahas penggunaan. Untuk penggunaannya si gerund ini nih sebenarnya dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu luas. Jadi sebenarnya cuma itu aja penggunaannya. Kayak tadi yang di penjelasannya itu kan mana tuh? Jadi kalau gerund itu yang sedang dilakukan atau gimana tuh, Pak? Bukan. Kalau gerund itu bukan yang bukan yang continuous tense ya. Kan kalau yang pakai ing itu di verb ing itu kan kalau kita ngertinya itu yang awal-awal itu taunya itu dalam bentuk present tense gitu. Present continuous atau past continuous kan. Tapi di sini itu tuh nggak ada to be-nya gitu. Dan itu juga bukan verb dia. Dia bisa sebagai noun, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek gitu. Intinya dia tuh noun gitu. Atau bisa juga sebagai adjektif juga kadang-kadang. Ya. Misalnya apa ya? Playing video game is satisfying gitu. Is satisfying itu bukan berarti karena ada is
terus ada satisfying, itu bukan berarti dia itu dalam bentuk ini present continuous. Sebenarnya itu simple past gitu. Playing video game is satisfying gitu. Itu udah ada playing loh. Playing video games itu tuh dia gerund itu. Tapi sebagai objek subjeknya dia. Playing video games gitu. Ya. Is satisfying. Is satisfying itu dari satisfy ya, verb satisfy, memuaskan. Nah, kalau is satisfying berarti dia tuh adjektif yang memuaskan gitu. Jadi bermain video game itu memuaskan gitu, memuaskan batin. Gitu. Ini nih kalau misalnya pembahasan kayak gini tuh bakalan panjang banget kalau menurut saya. Soalnya kalian itu kan istilahnya belum terlalu belum terlalu belum terlalu sering membaca teks bahasa Inggris mungkin. Apalagi untuk mengerti yang present continuous atau past continuous itu kadang-kadang masih suka tertukar juga kan. Oh iya, sebentar. Ini untuk semuanya ya. Kalau misalnya selamat malam, itu bahasa Inggrisnya apa? Evening. Evening. Iya. Kalau good night Selamat sama tidur, malam. Pak. Iya, kalau selamat malam ya sama seperti misalnya kayak good morning atau good afternoon. Itu di malam hari itu good evening. Kalau good night itu untuk mengucapkan selamat tidur gitu. Jadi jangan ketuker ya, soalnya saya sering ketemu di forum ada yang bilang itu good night gitu. Oh, ini saya selalu dalam hati selalu bilang, ya ampun, ini saya mau tidur diucapin good night juga nih sama mahasiswa gitu, ya kan? Jadi sama tapi beda makna ya, Pak. Iya. Berarti saya salah terus dong, Pak. Saya ngerjainnya malam terus soalnya. Iya, jadi jangan pakai Ngomong-ngomong, good night Bapak tapi tidurnya sendiri, evening. Pak? Ada istri. Ini kenapa bahasa itu? Enggak sendiri saya. Semuanya, Pak. Maklumin aja, Pak. Maklumin. Ya. Perhatian, Oke, Pak. jadi jangan pakai good night lagi ya kalau balas forum. Pak. Gagal fokus sama bantal, Pak. Oh, iya. Enggak ngurangin itu nilai kan? Enggak mengurangi kok. Saya tahu kok itu. Jadi gini ya, kalau saya sih mengerti, ini kalian kan anak manajemen ya kan? Anak manajemen itu kan fokusnya kan manajemen bukan bahasa Inggris. Ya enggak? Kalian juga pekerja gitu kan. Jadi kalau misal pun kalian bingung, nggak bisa menjawab forum, itu setidaknya dikerjakan aja. Dikerjakan itu untuk apa? Kehadiran. Karena yang dari utamanya itu sebenarnya dalam kuliah online itu pertama kehadirannya dulu aja gitu. Untuk masalah ilmu, kalian dapat ilmu atau enggak itu tergantung ya. Kalau kalian memang mau, kalian tinggal tanya. Kan saya menyiapkan nomor di atas yang itunya di general description. Itu saya nggak menutup untuk pertanyaan kok. Memang ini agak repot kenapa? Karena kita itu dalam situasi kayak gini kan harus online class ya. Online class itu tuh sangat-sangat tidak efektif kalau dalam pembelajaran kayak gini. Karena pertama kita nggak bisa kalau pokoknya nggak enak lah, harus tetap muka lah kalau belajar tuh, kalau menurut saya tuh. Ya. Pak. Iya, Pak. Baik nih. Makanya ini mudah-mudahan sih di semester depan atau misalnya 2 semester ke depan lah gitu, itu udah bisa tatap muka lagi lah, biar nggak repot kayak gini. Ya. Amin. Soalnya kalian mungkin Januari bisa Pak tatap muka. Ya? Januari ya. Itu dia. Tahun depan. Mudah-mudahan sih udah bisa ya. Soalnya kan Sebelum kita kan UAS. masih banyak ya yang kasusnya tuh. Nah, ini pokoknya gini. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian ada kesulitan apa ya, itu mungkin bisa langsung chat
ini langsung ke WhatsApp saya. Itu juga saya nggak begitu. Ini kok kalau misalnya saya lagi sibuk, saya diemin, tapi nanti saya cek lagi biasanya gitu. Ya. Jadi nggak perlu sungkan atau gimana. Karena ini kan mungkin kalian kalau mahasiswa mikirnya enakan dosen gitu, cuma ngoreksi doang, nggak perlu itu. Padahal sebenarnya yang paling repot itu ya dosennya. Kenapa? Kalian kan 60 orang. Bayangin aja harus meriksa 60 orang gitu. Ya kan? Apalagi kalau misalnya ini harus nyiapin materinya lagi gitu. Itu yang repot di situ. Oke. Baik, ini sebentar ya, sebentar. Ini saya mau ngasih ini ya, absensi hari ini. Jadi nanti kalian tinggal isi di Google Form yang akan saya kasih linknya. Nanti tinggal ini, lihat sebentar. UTS sudah minggu depan ya, Pak? Kenapa? UTS-nya minggu depan ya? Iya, minggu depan. Jadi tanggal 17. Ya, 17. Kan ini sekarang pertemuan ke-7 ya. Ini sekarang pertemuan ke-7, UTS itu di pertemuan ke-8. Di tanggal 17. Jadi kalian tinggal tak upload di pertemuan ke-8-nya itu. Kan itu ada assignment tuh. Fitur assignment-nya, kalian ini, dari assignment-nya itu, di-upload di situ filenya. File yang di-download di dashboard-nya itu. Ya. Iya, Pak. Jadi jangan salah upload. Untuk Oke, Pak. manajemen, oh ini dia nih. Sebentar. Send. Oke. Itu di grup ya, di grup WhatsApp itu udah saya kirimkan. Ini tuh nanti tolong kalian itu ya, tolong diisi formulirnya, form Google Formnya. Baik, Pak. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Nggak ada, Pak. Berarti sekarang good night ya, Pak? Ya, good night nih. Udah jam segini. Benar. Oke, good luck untuk UTS-nya. Untuk UTS mata kuliah lain juga. Semangat, tetap semangat. Sesibuk apapun, tolong untuk on time ya, upload lembar jawaban UTS-nya. Siap, Pak. Jangan pokoknya jangan sampai telat aja, udah. Minta bantuan sama teman kalau misalnya lagi sibuk, oke? Itu aja ya. Baik, Oke. Bye-bye. Terima kasih. Terima Baik, kasih sir. banyak, Good Pak. night.